Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1731 sampai tahun 1734. Bab 1731 mengontrol keluarga Y. Jelas sekali, Fendi Zanders tidak benar-benar ingin menyingkirkan keluarga Y. Alasannya juga sangat sederhana, karena keluarga Y hanyalah seekor anjing selain keluarga Gongsun. Bahkan jika Fendi Zanders menyingkirkan keluarga Y sekarang, keluarga Gongsun akan segera membina keluarga Y kedua, yang akan berdampak kecil pada keluarga Gongsun. Oleh karena itu, Fendi Zanders merasa akan lebih baik membiarkan keluarga Y menjadi pendukung internalnya, sehingga akan lebih nyaman bagi Fendi Zanders untuk berurusan dengan keluarga Gongsun di masa depan. Ketika Ye Yunsan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Fendi Zanders, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Ye King berteriak keras pada Fendi Zanders. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang. Kamu harus menyetujui persyaratanku, atau kamu akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sekarang hanya ada dua jalan di hadapanmu. Pilih sendiri. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Sangat mustahil bagi Gongsun Yan untuk menyetujuinya. Kamu mendekati kematian dengan melakukan itu. Ye Yunsan mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi hari ini. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Ye Yunsan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan suara rendah, selama keluarga Ye kami mendengarkanmu dalam segala hal di masa depan, kamu dapat melepaskan keluarga Ye kami, kan? Itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Ye Yunsan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, oke, saya setuju dengan permintaan Anda, kami akan melakukan apapun yang Anda minta keluarga Ye kami lakukan di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yunsan tidak punya pilihan selain tunduk pada Fendi Zanders demi nyawa semua orang di keluarga Ye. Kakek, kenapa kakek menyetujui syarat pria ini? Ekspresi wajah Ye King sedikit bersemangat, dan dia berteriak pada Ye Yunsan dengan keras. Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Ye Yunsan berteriak pada Ye King. Ye King membeku sesaat, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini terjadi karena dia. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk melawan Fendi Zanders, masalahnya tidak akan sampai pada titik ini. Aku tahu meskipun kamu telah berjanji padaku dengan mulutmu, kamu telah memikirkan bagaimana cara menghadapiku di dalam hatimu, bukan? Fendi Zanders bertanya pada Ye Yunsan sambil tersenyum. Tidak. Ye Yunsan menggelengkan kepalanya tak berdaya pada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu mengeluarkan pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Yunsan. Apa ini? Ye Yunsan melihat pil di tangan Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung. Racun. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Semua orang di keluarga Ye tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa maksudmu? Kakekku baru saja menyetujui permintaanmu, mengapa kamu ingin kakekku meminum racun? Ye King berteriak dengan penuh semangat. Jangan khawatir, walaupun ini racun, namun tidak akan langsung membunuh kakekmu. Selama kakekmu bisa meminum penawarnya tepat waktu setiap bulannya, tubuhnya tidak akan terpengaruh sama sekali, tapi jika kamu tidak bisa meminumnya. Tepat waktu jika ada penawarnya, maka dia akan mengalami rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan orang biasa, dan akhirnya disiksa sampai mati. Fendi Zanders menjelaskan dengan ekspresi kosong. Kamu hanyalah iblis. Ye King menatap Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Tidak mungkin, aku tidak bisa mempercayai keluarga Ye-mu 100% sekarang. Untuk mencegah keluarga Ye-mu bermain trik, aku hanya bisa memilih menggunakan metode ini untuk mengendalikanmu. Karena kamu sudah menyetujui permintaanku sekarang, aku seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk meminum pil ini sekarang, kan? Fendi Zanders memandang Ye Yunsan dan bertanya. Ye Yunsan menatap Fendi Zanders di depannya dengan mata menatap, ekspresi wajahnya tidak terbayangkan, karena dia tidak menyangka pikiran Fendi Zanders begitu teliti, bahkan racunnya sudah disiapkan. Sepertinya kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi keluarga Ye kami. Kata Ye Yunsan sambil tersenyum masam. Aku tidak pernah ingin berurusan dengan keluargamu Ye, karena tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu, keluarga Ye dan aku, kamulah yang memprovokasi aku lagi dan lagi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders, apakah keluarga Ye kami memprovokasi Anda atau Anda memprovokasi keluarga Ye kami? Tanah itu sendiri adalah milik keluarga Ye kami, dan Anda tiba-tiba muncul dan merampas tanah itu. Ye King berteriak sangat tidak yakin. Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam penawaran, tapi setelah penawaran gagal, akan sedikit tidak baik jika kamu menculik temanku. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Meski begitu, kamu tidak bisa menggunakan metode ini untuk mempermalukan kakekku. Ye King berkata dengan keras. Aku tidak mempermalukanmu, aku hanya ingin kamu lebih jujur, ramuan ini tidak akan berpengaruh apapun pada tubuhmu, kamu dapat meminumnya dengan percaya diri. Fendi Zanders memandang Ye Yunsan dan berkata. Panggil.
Ye Yunsan memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, itu saja, mungkin ini semua adalah pengaturan takdir. Aku tidak menyangka bahwa aku, Ye Yunsan, akan melakukannya hari ini. Setelah mengatakan ini, semua orang di keluarga Ye melihat ekspresi wajah Ye Yunsan dengan kekhawatiran yang tidak normal, tetapi saat ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua tahu bahwa kali ini keluarga Ye mungkin benar-benar memprovokasi seseorang yang tidak boleh terprovokasi. Ye Yunsan menunggu lama setelah meminum ramuan itu, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, Ye Yunsan merasakan tubuhnya yang lelah menjadi sangat rileks, dan semacam kekuatan magis memenuhi tubuhnya. Kenapa aku merasa tubuhku semakin panas? Ye Yunsan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Meskipun ramuan ini beracun, selama kamu meminum penawarnya tepat waktu, tidak hanya tidak akan membahayakan tubuhmu, tetapi juga dapat membantumu memperkuat tubuh dan memperpanjang umurmu, jadi ramuan ini tetap sangat bermanfaat. Ke tubuhmu. Bantuan besar. Fendi Zanders menjelaskan dengan lembut. Ekspresi wajah Ye Yunsan sedikit aneh, lalu dia menggerakkan kakinya sebentar. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak berbohong pada dirinya sendiri, karena kaki kanan Ye Yunsan selalu menderita rematik yang parah. Setelah Feng meminum ramuan itu, dia menemukan bahwa kaki kanannya tampak jauh lebih baik, dan rasa sakitnya hilang. Kakek, apakah kamu benar-benar tidak ada urusan? Ye Qing berlari ke sisi Ye Yunsan dan bertanya pada Ye Yunsan dengan penuh semangat. Akhir bab ini. Bab 1732. Bab 1732 telepon Gong Sun Yan, aku baik-baik saja. Ye Yunsan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jangan khawatir, selama keluargamu Ye patuh, aku tidak akan menyakitimu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Tapi Ye Yunsan menatap Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan hampa, apa yang kamu ingin keluarga Ye kami lakukan untukmu sekarang? Transfer 5 perusahaan yang dibeli keluarga Ye Anda sebelumnya ke grup Feng Yun kami. Besok Anda akan membawa kontrak tersebut ke Zhou Qiao dan menandatangani kontrak transfer. Fendi Zanders memandang Ye Qing dan berkata. Ye Qing tahu bahwa nyawa Ye Yunsan ada di tangan Fendi Zanders sekarang, jadi dia tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya, dan berkata tanpa ekspresi, saya tahu. Adapun hal-hal lain, saya belum memikirkan mereka belum. Anda dapat menunggu telepon saya ketika waktunya tiba. Jika ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Fendi Zanders melanjutkan setelah berpikir sejenak. Bagus. Ye Yunsan memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Tapi Fendi Zanders menatap Ye Yunsan dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan lembut, diperkirakan Gong Sun Yan sudah tahu tentang kedatanganku ke keluarga Yemu. Bagaimana kamu menjelaskan kepada Gong Sun Yan bahwa kamu tahu apa yang ada di hatimu? Saya tahu harus berkata apa. Ye Yunsan dengan cepat menjawab. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Yama, ayo pergi. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia berjalan langsung menuju bagian luar villa Ye. Yan Wang memandang semua orang di keluarga Ye dengan acuh tak acuh, lalu pergi bersama Fendi Zanders. Ketika Ye Qing melihat Fendi Zanders pergi, dia berlutut di depan Ye Yunsan, dan kemudian berteriak keras kepada Ye Yunsan, kakek, semua ini salahku. Jika Fendi Zanders tidak terprovokasi, keluarga Ye kami tidak akan terprovokasi. Menjadi seperti ini. Lihat. Banyak hal telah terjadi, apa gunanya membicarakannya sekarang? Ye Yunsan melirik Ye Qing, matanya penuh ketidakberdayaan. Sebelumnya, Ye Yunsan tidak mengerti mengapa Gong Sun Yan secara khusus menyuruhnya untuk tidak menyerang Fendi Zanders. Dia sama sekali tidak memperhatikan Fendi Zanders, seorang pemuda, tapi sekarang dia mengerti bahwa peringatan Gong Sun Yan benar. Meskipun Fendi Zanders masih muda, keluarga Ye mereka tidak memiliki modal untuk bersaing dengan Fendi Zanders. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah keluarga Ye kita benar-benar akan menjadi anjing pelarian Fendi Zanders? Ye Qing buru-buru melanjutkan bertanya. Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Nyawa kita semua ada di tangan Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders mengetahui bahwa kita telah mengkhianatinya, itu akan menjadi jalan buntu. Kata Ye Yunsan tak berdaya. Tetapi jika keluarga Gong Sun mengetahuinya, kami akan mati. Ye Qing berteriak dengan suara rendah. Kalau begitu jangan sampai keluarga Gong Sun mengetahuinya. Ye Yunsan berteriak tanpa ekspresi, dan kemudian berteriak kepada anggota keluarga Gong Sun lainnya, jika kamu masih ingin hidup, maka masalah hari ini akan membusuk di perutku, dan tidak ada yang bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika Anda mengatakannya, Anda tidak boleh membiarkan orang luar tahu tentang hubungan antara keluarga Ye kami dan Fendi Zanders. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti, saya mengerti. Semua orang buru-buru mengangguk setuju. Ye Yunsan melihat ke arah kerumunan dan menghela nafas tak berdaya. Jika keluarga Ye dapat menemukan seseorang yang sedikit lebih baik, mereka tidak akan diganggu seperti ini oleh Fendi Zanders. Ye Qing berlutut di tanah dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Dia tahu betul baik di dalam hatinya bahwa semua ini disebabkan olehnya. Jika bukan karena dia, segalanya tidak akan pernah menjadi seperti ini. Setelah beberapa saat, Ye Yunsan kembali ke kamarnya, mengatur emosinya sebentar, mengeluarkan ponselnya telepon dan menelepon Gong Sun Yan.
Yunsan, kudengar Fendi Zanders pergi ke keluargamu Ye. Gongsun Yan sepertinya telah menunggu telepon Ye Yunsan sepanjang waktu, jadi dia bertanya langsung setelah melalui telepon. Baiklah, Fendi Zanders baru saja membawa orang kemari. Ye Yunsan mengangguk sedikit. Apa yang dilakukan Fendi Zanders ke rumah Ye Mu dengan cara yang begitu baik? Gongsun Yan buru-buru melanjutkan bertanya. Perusahaan Fendi Zanders telah berencana untuk mengakuisisi perusahaan lain baru-baru ini. Xiao Qing tidak puas dengan sebidang tanah yang diambil oleh grup Fenyun milik Fendi Zanders, jadi dia bergegas membeli 5 perusahaan tersebut sebelum Fendi Zanders. Saya tidak menganggap serius masalah ini. Pada awalnya, tapi aku tidak menyangka Fendi Zanders akan mengambil inisiatif untuk menemukannya, dan dia bahkan membawa seorang ahli seni bela diri kuno bersamanya. Ye Yunsan dengan sengaja menyembunyikan penculikan Fendi Zanders oleh Ye King. Bagaimanapun, Gongsun Yan telah menjelaskannya sebelumnya. Jika Gongsun Yan mengetahui bahwa keluarga Ye telah bertindak tanpa izin, maka Gongsun Yan pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kamu menghadapinya? Gongsun Yan bertanya. Ahli bela diri kuno di sebelah Fendi Zanders sangat kuat. Bahkan Luo Shantang tidak memiliki cara untuk mengalahkan orang itu, jadi pada akhirnya saya hanya bisa memberikan 5 kompi itu kepada Fendi Zanders secara gratis, dan Fendi Zanders memilih untuk pergi. Ye Yunsan berkata dengan nada pasrah. Fendi Zanders itu tidak melakukan apapun padamu. Gongsun Yan bertanya dengan heran. Fendi Zanders datang ke sini kali ini terutama untuk urusan 5 perusahaan itu. Dia baru saja tiba di Yangcheng belum lama ini dan yayasannya tidak stabil. Selain itu, dia mengetahui hubungan antara keluarga Ye kami dan Anda, jadi dia tidak melakukannya. Jangan traktir kami. Lakukanlah. Ye Yunsan menjelaskan. Yunsan, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Fendi Zanders ini, jika kamu benar-benar ingin berurusan dengan Fendi Zanders ini, aku akan menemukan cara, bukankah begitu? Menembak kakimu sendiri. Jika masalah ini sudah menyebar, di mana kamu akan meletakkan wajah lamamu ini? Gongsun Yan sepertinya mempercayai apa yang dikatakan Ye Yunsan, dan menuduhnya tanpa daya. Saudara Gongsun, saya benar-benar tidak menyangka Fendi Zanders ini berani datang langsung ke pintu. Saya tidak bisa menelan ini sekarang. Ye Yunsan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Saya dapat memahami perasaan Anda. Fendi Zanders ini telah berada di Yangcheng selama beberapa waktu. Dia berpikir bahwa saya mungkin sedikit berlebihan karena saya belum menembaknya. Saya hanya berencana mencari kesempatan untuk mengingatkan Fendi Zanders ini. Tunggu setelahnya sebentar, aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Gongsun Yan berkata setelah ragu-ragu sejenak. Saudara Gongsun, apakah kamu berencana berurusan dengan Fendi Zanders? Ye Yunsan kaget saat mendengar kata-kata Gongsun Yan. Latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana, dan ada Xi Xiaozong sebagai pendukung di belakang panggung. Tidak mudah menghadapinya, tapi tidak masalah untuk mengingatkannya agar dia mengetahui berat badannya. Gongsun Yan berkata perlahan. Oke, begitu, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Ye Yunsan menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, saya telah berjanji untuk memberikan 5 perusahaan itu kepada Fendi Zanders. Saudara Gongsun, menurut Anda apakah saya harus benar-benar memberikan 5 perusahaan ini kepadanya? Bukankah hanya 5 perusahaan yang diambang kebangkrutan, lalu bagaimana jika diberikan padanya? Gongsun Yan berkata dengan sangat menghina. Kalau begitu aku mengerti. Ye Yunsan mengangguk. Oke, aku akan menutup telepon dulu jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kebaikan. Ye Yunsan setuju, lalu langsung menutup telepon. Akhir bab ini. Bab 1733. Bab 1733 wanita yang bertahan. Setelah menutup telepon, Ye Yunsan mengeluarkan tisu dan menyeka keringat di dahinya, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada Gongsun Yan setelah bertahun-tahun. Berkat bantuan Gongsun Yan, keluarga Ye dapat mencapai posisi mereka saat ini. Jadi Gongsun Yan tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Yunsan akan mengkhianatinya, itulah sebabnya Gongsun Yan tidak mau ragu sekarang. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders dan Yan Wang meninggalkan Villa Ye, mereka kembali ke hotel tempat Yan Wang menginap. Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Setelah Yan Wang turun dari mobil, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yan Wang. Jika bukan karena penampilan Hades yang mengerikan hari ini, keluarga Ye tidak akan pernah begitu patuh. Inilah yang harus saya lakukan. Saya telah menunggu Anda selama bertahun-tahun untuk membantu Anda membersihkan orang-orang ini. Yan Wang menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Ngomong-ngomong, kamu ambil botol ramuan ini, dan kamu akan mengirimkannya ke Ye Yunsan setiap setengah bulan. Fendi Zanders menyerahkan botol porselen kepada Yan Wang sambil berbicara. Setelah Yan Wang mengambil vas porselen, ekspresi wajahnya agak aneh. Ini bukan penawarnya, ini terlihat seperti pil biasa. Yan Wang berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tentu saja itu bukan penawarnya. Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak racun? Ini adalah pil penekan biasa. Saya mengatakan itu di rumah Gongsun hanya untuk menakut-nakuti Ye Yunsan. Jika saya tidak menakutinya, Ye Yunsan benda tua itu benar-benar mustahil untuk patuh. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum.
Faktanya, Fendi Sanders telah menemukan bahwa terkadang penggunaan pil untuk menakut-nakuti orang lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Anda dapat mengendalikannya dengan sangat mudah, dan Anda tidak perlu khawatir dia akan berkhianat. Fendi Sanders baru saja memikirkan hal ini di rumah Gongsun, itu sebabnya dia menggunakan quenching pil untuk memalsukan racun. Pada awalnya, Mengdi memang memberi Fendi Sanders beberapa pil yang bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian, tapi pil itu sudah habis digunakan oleh Fendi Sanders. Dan Fendi Sanders menemukan bahwa ketika berhadapan dengan orang biasa yang bukan pejuang, mereka tidak akan dapat mengetahuinya meskipun mereka diberi obat biasa. Ini juga dapat menyelamatkan Fendi Sanders dari banyak masalah. Yan Wang memandang Fendi Sanders dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, kamu masih memiliki lebih banyak cara untuk melakukannya. Oke, jika kamu tidak tahu cara menyanjung, jangan lakukan itu, aku akan kembali. Fendi Sanders melambai pada Yan Wang, dan kemudian langsung kembali ke rumahnya. Setelah Fendi Sanders memarkir mobilnya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Karena dia ingat bahwa dia mengunci pintu ketika dia keluar, tetapi saat ini pintunya terbuka, dan lampu di dalam kamar menyala semua. Ini menunjukkan bahwa pasti ada seseorang di dalam villa saat ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Fendi Sanders tinggal di sini, bahkan Liu Qing dan Xia Wanxing pun tidak. Dan jika seseorang ingin datang dan membunuhnya, sangatlah mustahil untuk menyalakan lampu secara terang-terangan. Mungkinkah Xiao Yu dan yang lainnya ada di sini? Fendi Sanders berpikir lama dan hanya memikirkan kemungkinan ini. Karena villa ini dibeli oleh Zhou Qiaoqiao tidak boleh berani memasuki vilanya tanpa izin Fendi Sanders, dan Xiao Yu, Hebo, dan yang lainnya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan mereka juga memiliki keberanian untuk melakukannya tanpa izin Fendi Sanders. Masuklah dengan izin. Setelah Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dia langsung masuk ke villa. Saat ini Fendi Sanders masih sangat berhati-hati, karena dia tidak yakin apakah orang yang ada di villa itu adalah Xiao Yu dan yang lainnya. Clatter. Pada saat ini, Fendi Sanders tiba-tiba mendengar suara air mengalir dari atas. Kamu bahkan berlari ke rumahku untuk mandi. Ekspresi wajah Fendi Sanders tampak sedikit terdiam, lalu dia berjalan langsung menuju lantai 2. Fendi Sanders baru saja mencapai lantai 2 ketika pintu kamar mandi dibuka. Ketika Fendi Sanders melihat wanita itu keluar dari kamar mandi, dia membeku sesaat dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak, kenapa kamu ada di sini? Fendi Sanders menatap matanya dan berteriak. Tidak bisakah aku berada di sini? Wanita itu menjawab dengan lemah sambil menyeka rambutnya dengan handuk mandi. Tapi wajah Fendi Sanders tidak bisa berkata-kata. Karena orang yang muncul di rumah Fendi Sanders saat ini tidak lain adalah Qin Lan. Qin Lan mengenakan handuk mandi putih, sosok anggunnya menjulang, 80% kakinya yang ramping dan cerah terkena udara, mungkin karena dia baru saja mandi, kulit putihnya sedikit kemerahan, seluruh orang terlihat sangat seksi dan menawan. Hanya saja Fendi Sanders sedang tidak mood untuk mengapresiasi sosok Qin Lan saat ini, dan Fendi Sanders sudah 2 kali tidak mengagumi sosok Qin Lan. Ketika dia berada di kota Nanyuan, Qin Lan duduk di sofa seperti ini hampir setiap hari. Saya menonton TV di sana, tapi terkadang saya memakai handuk mandi dan terkadang saya memakai piyama. Kapan kamu kembali? Bukankah kamu seharusnya berada di Yanjing? Fendi Sanders bertanya pada Qin Lan dengan penuh semangat. Kakekku tidak ada hubungannya dengan dia, dan kondisinya sudah stabil sekarang, jadi aku datang ke sini untuk mencarimu. Kudengar kamu berencana berurusan dengan Gongsun Yan, kan? Jawab Qin Lan sambil menyeka rambutnya. Lalu bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Fendi Sanders buru-buru melanjutkan bertanya. Xiao Yu dan yang lainnya membawaku ke sini. Aku meneleponmu dan kamu tidak menjawab, jadi aku menemukan Xiao Yu dan Hebo dan yang lainnya. Qin Lan menjelaskan dengan nada yang sangat alami. Fendi Sanders memandang Qin Lan dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, lalu apa yang akan kamu lakukan di Yangcheng? Saya akan menjadi guru di sebuah universitas di Yangcheng. Saya sudah menemukan hubungan yang baik, dan saya bisa melapor besok. Qin Lan berkata dengan lembut. Jadi ini ya. Fendi Sanders mengangguk sedikit, lalu buru-buru melanjutkan, apa, saya dengar kondisi universitas di Yangcheng sangat baik, dan asrama seharusnya sudah diatur untuk Anda, bukan? Beritahu saya kapan Anda akan pindah, saya akan membantu Anda. Aku tidak meminta sekolah untuk mengaturkan asrama untukku. Qin Lan berkata dengan lembut. Tidak masalah jika kamu tidak mengatur asrama, aku akan menyewakanmu rumah di luar, dan aku akan membayar sewa untukmu. Kamu dapat memilih apapun yang kamu suka. Fendi Sanders memamerkan giginya dan berkata. Tidak perlu, menurutku lingkungan di sini cukup bagus, dan sangat dekat dengan universitas, jadi aku berencana untuk tinggal bersamamu. Ada banyak sekali kamar di rumahmu, aku bisa tinggal di sini sesukaku, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Qin Lan memandang Fendi Sanders dan berkata. Fendi Sanders segera pingsan ketika dia mendengar kata-kata Qin Lan, dan ekspresi wajahnya juga sangat putus asa. Awalnya, Fendi Sanders berpikir bahwa dia akhirnya bisa menyingkirkan Qin Lan ketika dia datang ke Yangcheng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Lan berencana untuk tinggal bersamanya. Fendi Sanders benar-benar tidak ingin tinggal satu kamar dengan wanita ini. Akhir bab ini. Bab 1734.
Bab 1734 Perjamuan Hongmen. Tidak, kamu pernah tinggal di rumahku sebelumnya karena rumahmu di kota Nanyuan tidak didekorasi dengan baik, jadi kamu tinggal di rumahku sekarang. Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan tanpa berkata-kata. Tidak apa-apa, aku hanya merasa nyaman tinggal di sini, dan aku tidak akan mempengaruhimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kenapa kamu begitu gugup? Qin Lan berkata dengan acuh tak acuh. Kak, aku benar-benar tidak terbiasa kamu tinggal di rumahku, tahukah kamu? Fendi Zanders berteriak dengan sedikit putus asa. Kamu sudah lama tinggal bersamaku, apa yang tidak biasa? Dan aku masih bisa melindungimu, bukankah bagus untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Qin Lan berkata dengan ringan. Apakah menurutmu aku masih membutuhkan perlindunganmu sekarang? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bertanya pada Qin Lan. Tidak masalah jika kamu tidak membutuhkan perlindunganku. Lagi pula, aku datang ke Yang Cheng karena kamu. Kamu tidak bisa mengusirku, bukan? Qin Lan bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika aku mengantarmu pergi, apakah kamu akan pergi? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Jangan pergi. Qin Lan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Oke, ini sudah larut, aku harus pergi ke sekolah untuk melapor besok, jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Qin Lan melambai pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Melihat punggung Qin Lan, Fendi Zanders memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya sesuai keinginannya. Awalnya, dia pikir dia bisa menjadi keren selama beberapa hari, tapi dia tidak menyangka Qin Lan akan kembali secepat itu. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi. Setelah Fendi Zanders bangun, dia menemukan bahwa Qin Lan seharusnya pergi ke sekolah. Dia mandi sebentar, lalu pergi ke Feng Yun Group. Ketika Fendi Zanders tiba di perusahaan, dia menemukan bahwa Zhou Qiao sedang rapat. Fendi Zanders tidak mengganggu Zhou Qiao, dan langsung pergi ke kantornya dan menunggu. Setelah sekitar 1 jam, Zhou Qiao akhirnya menyelesaikan pertemuannya, dan segera datang ke kantor Fendi Zanders. Tuan Zanders, Ye Qing dari keluarga Ye ada di sini hari ini. Setelah Zhou Qiao memasuki kantor, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Apakah Ye Qing memberi kita kelima perusahaan itu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Benar, Tuan Zanders, apa yang terjadi? Bagaimana keluarga Ye bisa begitu baik dan memberi kita semua perusahaan ini secara langsung? Zhou Qiao bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat bingung. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi. Sekarang kami telah memenangkan 5 perusahaan ini, Anda akan sibuk di masa depan. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Tuan Zanders, jangan khawatir, saya akan mengunjungi perusahaan-perusahaan ini sore ini dan memeriksa pabrik mereka, mencoba membuat perusahaan-perusahaan ini kembali berproduksi dan berbisnis dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, para karyawan dari Yuanxi itu dipindahkan ke sini, mereka semua adalah orang-orang saya sendiri, dan saya yakin bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Zhou Qiao memandang Fendi Zanders dan berkata. Terima kasih banyak. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang sulit, selama tidak ada masalah dengan dana Anda, Tuan Zanders, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengembalikan perusahaan-perusahaan ini ke operasi normal, karena saya sudah menyelidiki perusahaan-perusahaan ini, dan masalah terbesar mereka adalah modalnya. Rantainya putus. Zhou Qiao berkata dengan sangat serius. Jangan khawatir, apapun bisa salah, tapi sama sekali tidak ada masalah dengan dana. Fendi Zanders berkata dengan nada sangat percaya diri. Lagi pula, yang paling tidak dimiliki Fendi Zanders mungkin adalah uang. Itu bagus. Zhou Qiao memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Apa ini? Fendi Zanders melihat surat undangan yang diserahkan Zhou Qiao, dan bertanya dengan nada bingung. Ini adalah surat undangan dari keluarga Zhao di Yangcheng. Besok adalah pesta ulang tahun Zhao Chengping, kepala keluarga Zhao. Saya ingin Anda, Tuan Zanders, hadir. Zhou Qiao memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Zhao Chengping. Fendi Zanders sedikit mengernyit setelah mendengar nama ini, dan kemudian berkata dengan lembut, perusahaan kita sepertinya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zhao ini, kan? Mengapa dia mengundang saya ke sini? Saya tidak begitu jelas tentang ini. Zhou Qiao menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, keluarga Zhao ini terikat dengan keluarga Gongsun seperti keluarga Ye, dan juga salah satu dari 4 keluarga besar di Yangcheng. Aku mengerti. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan Zanders, apakah kamu ingin pergi ke sana? Zhou Qiao bertanya. Tunggu aku menelepon. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Ye Yunsan dan memutar nomornya. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Ye Yunsan menjawab panggilan itu. Besok adalah pesta ulang tahun Zhao Chengping, tahukah kamu? Fendi Zanders bertanya langsung. Aku tahu tentang itu. Jawab Ye Yunsan. Dia juga mengirimiku surat undangan, tahukah kamu maksudnya? Fendi Zanders terus bertanya. Ye Yunsan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Zanders, jika tidak ada hubungan antara Anda dan Zhao Chengping, itu berarti itu adalah niat Gongsunya.
Apa maksud Gong Sun Yan? Fendi Zanders tidak bisa menahan sedikit cemberut setelah mendengar kalimat ini. Ya, ketika saya menelepon Gong Sun Yan kemarin, dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk mengingatkan Anda. Tentu saja, banyak petinggi dari Yang Cheng akan menghadiri pesta ulang tahun Zhao Chengping besok. Perjamuan itu akan mempermalukan Anda, Tuan Sanders, jadi saya sarankan bahwa sebaiknya kamu tidak hadir. Ye Yunsan berkata dengan suara rendah. Ternyata itu adalah perjamuan Hongmen. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunsan, dan kemudian berkata dengan ringan, jika kamu tidak memberitahuku hal ini, aku mungkin tidak akan ikut berpartisipasi, tetapi karena kamu telah memberitahuku apa yang terjadi, maka aku akan datang. Aku sedikit penasaran bagaimana orang-orang ini berencana menyebutku. Tuan Sanders, apakah Anda berencana pergi ke sana? Ye Yunsan bertanya dengan ragu. Benar, karena mereka secara khusus mengadakan jamuan makan untukku, maka aku akan pergi dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu menutup telepon. Melihat wajah Fendi Zanders yang bingung setelah meletakkan telepon, Zhou Qiao berkata dengan lembut, Tuan Sanders, Anda jelas tahu bahwa pergi ke sana akan berbahaya, mengapa Anda pergi ke sana? Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan saya, jadi saya tidak hanya harus pergi ke sana, tetapi juga memberitahu mereka bahwa tidak mudah menindas saya, Fendi Zanders. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Zhou Qiao menatap Fendi Zanders tanpa daya, tidak tahu harus berkata apa.